Halo semuanya, kali ini aku mau ngebahas salah satu kasus hukum laut internasional yang penting dan cukup baru di tahun 2021 kemarin. Namanya kasus Mauritius lawan Maldives di ITLAS alias International Tribunal for the Law of the Sea. Ini bukan sekedar soal batas laut, tapi juga nyambung ke isu penjajahan dan hak atas wilayah yang udah lama diperebutkan. Langsung aja yuk, kita mulai. Let's go! Jadi gini, Mauritius itu dulunya dijajah Inggris. Nah, 3 tahun sebelum mereka merdeka, Inggris malah mecahin Kepulauan Chagos dari wilayah Mauritius dan bikin wilayah baru yang dinamain British Indian Ocean Territory atau BIOT. Salah satu pulaunya, Diego Garcia, dipinjam ke Amerika buat dijadiin pangkalan militer. Mauritius sejak lama udah minta Chagos dikembaliin. Tahun 2019, Mahkamah Internasional bilang pemisahan Chagos dari Mauritius itu melanggar hukum laut internasional, dan PBB juga dukung Mauritius buat ambil wilayah itu kembali. Nah, karena udah dapat lampu hijau dari Mahkamah Internasional dan PBB, Mauritius ngajuin permohonan ke ITLAS buat nentuin batas maritim antara dia sama Maldives. Soalnya, laut di sekitar Chagos itu dekat banget sama wilayah lautnya Maldives. Tapi Maldives tolak karena bilang status Chagos itu masih belum jelas karena masih dikontrol Inggris. Jadi, menurut mereka, belum waktunya bahas batas laut. Dari situlah Mauritius bawa kasus ini ke ITLAS, biar ada kejelasan hukum. Tahun 2021, ITLAS akhirnya mutusin bahwasannya Mauritius adalah pemilik sah Kepulauan Chagos. Nggak ada alasan buat ngakuin klaim Mauritius, karena Mahkamah Internasional dan PBB udah jelas-jelas dukung. Proses penetapan batas laut antara Mauritius dan Maldives bisa dilanjutin. Nah, putusan ini jadi langkah penting buat melawan sisa-sisa kolonialisme dan nunjukin bahwa negara kecil pun bisa punya posisi kuat lewat jalur hukum internasional. Nah, kalau ngomongin soal UNCLOS alias Konvensi Hukum Lautnya PBB, kasus ini juga bisa dilihat dari sisi itu loh. Jadi pasal 74 dan 83 UNCLOS jelasin bahwa kalau ada negara yang punya wilayah laut yang saling bertumpang tindih, mereka wajib nyelesain secara damai, entah itu kesepakatan atau pengadilan. Nah, si Maldives ini awalnya nolak bahas itu, padahal Mauritius udah punya dasar hukum yang kuat. Jadi, sikap Maldives itu bisa dibilang ngelambatin proses yang seharusnya diatur dalam UNCLOS. Terus ada pasal 76 tentang landasan kontinen dan pasal 2 ayat 3 tentang kedaulatan atas laut teritorial. Kalau Inggris masih klaim laut di sekitar Chagos, padahal secara hukum internasional udah nggak berhak, itu juga bisa dianggap melanggar prinsip UNCLOS. Jadi, baik dari sisi Mauritius yang dirugikan maupun tindakan Inggris dan Maldives yang nggak kooperatif dari awal, semuanya nyambung ke pelanggaran semangat dan pasal-pasal dalam UNCLOS. Jadi, dari kasus Mauritius versus Maldives, kita bisa lihat bahwasannya hukum laut internasional bukan cuma soal koordinat dan peta, tapi juga soal keadilan, sejarah, dan kedaulatan. Negara kecil pun bisa dapat hanya kalau berani perjuangin lewat jalur yang benar. Makasih ya yang udah dengerin, semoga nambah insight dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!